من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah azakumullah wa iyyakum wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakumna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan untuk kita semua, yaitu menjalankan salah satu kewajiban menuntut ilmu syar'i. Dan yang kita kaji ialah sebelum kita melakukan ilmu-ilmu yang lain atau menuntut ilmu yang lain, hendaknya seorang menuntut ilmu tahu adab dan akhlak menuntut ilmu, sehingga apa yang dia inginkan dari keberhasilan menuntut ilmu syar'i bisa tercapai. Salawat serta salam tersurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umatnya yang selalu mengikuti dan membela sunnah-sunnah beliau. Semoga yang hadir termasuk bagian orang-orang yang mengikuti dan membela sunnah-sunnah beliau. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di penghujung poin yang kedua. Sebelumnya kita sudah menyinggung di pertemuan yang selanjutnya ialah sebagian kaum muslimin berani tampil, berani menampakkan dirinya terlihat berilmu, yaitu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat. Yaitu apa? Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Ini kekeliruan atau keberanian yang tidak didasari dengan ilmu syar'i. Karena seorang yang dibolehkan untuk menyampaikan di halayak ramai, di majelis-majelis, di khutbah-khutbah, ialah orang-orang yang telah diberikan rekomendasi, bukan hanya sekedar memahamkan dirinya, memahami dari teks hadis. Kalau muncul pertanyaan di kultum, di khutbah, di majelis, bagaimana? Dan kalau setiap orang mengamalkan hadis ini tanpa tahu syarahnya, apa yang terjadi? Kerusakan demi kerusakan. Orang beralasan dengan hadis ini, begitu murahnya hadis ini kalau begitu caranya. Ini dilakukan ataupun disampaikan kepada yaitu keluarga kita, silahkan tanpa rekomendasi. Disampaikan kepada keluarga kita itu wajib. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tidaklah disampaikan kepada orang lain. Sampai yang kita sampaikan kemarin, yaitu kalau kita membaca artikel, maka dibaca semua, dipahami semua. Kalau tidak paham, ditanyakan kepada penulisnya. Setelah itu apa? Diamalkan semua, disampaikan ke keluarga, baru setelah itu baru sampaikan kepada orang lain.
Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di penghujung paragraf yang kedua, itu peringatan bagi kita bagaimana seorang itu berpikir, merenung, yaitu dirinya pantas atau tidak untuk menyampaikan sesuatu kalau keluarganya belum disampaikan sesuatu. Begitu juga orang yang memberikan, mentraktir temannya, tetangganya dan yang lainnya, kenalannya, sahibnya, namun dia pelit terhadap keluarganya. Ini sama seperti orang yang sibuk menyampaikan sesuatu sementara keluarganya tidak disampaikan apapun atau apa sedikit. Ini merupakan kebalikan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Suruh pahami dengan baik, terus disampaikan kepada, diamalkan, terus disampaikan ke keluarga, bukan ke orang lain dulu, harus ke keluarga dulu. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un lima sahat niyatahu. Ilmu itu tidaklah akan mencondongkan sesuatu, tidak akan keliru barang siapa, kepada siapa saja, liman, untuk siapa saja yang niatnya tulus untuk mencari ilmu tersebut. Kenapa orang itu melenceng dalam menuntut ilmunya? Karena niatnya tidak tulus. Kita sudah sampaikan, ini masih berkaitan dengan poin pertama. Nanti poin pertama, poin kedua masih berkaitan, poin ketiga berkaitan dengan poin ketiga, kedua, seterusnya seperti ini. Jadi ilmu itu tidaklah akan mencondongkan sesuatu jika seorang yang mencari ilmu itu akan bagus niatnya, dia tidak melenceng kemana-mana, tidak menjadi kehabitan, belum disuruh malah tampil kemana-mana. Pas giliran untuk belajar malasnya, tidak ketulungan. Qalu kaifa dzalik? Lalu orang-orang yang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, qala yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Jadi kalau seorang menuntut ilmunya itu baik, tidaklah akan menyimpang, tidak akan melenceng. Apa maksudnya wahai imam? Yaitu apa? Seorang yang meniatkan untuk menuntut ilmunya, yaitu dengan raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, yaitu usratihi. Dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan keluarganya. Baru setelah itu apa? Kepada orang lain, kepada kaumnya. Bagaimana dia akan mengangkat orang lain sementara dia bodoh? Bagaimana dia akan menolong orang lain sementara dia tidak memiliki sesuatu? Li'anna al-asla fihim al-jahlu. Karena asli ataupun asal mula kita, semua dari kita adalah bodoh. Ayatnya sudah hafal? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. An-Nahl ayat 78. Ini dalil di mana seorang itu ialah bodoh luar biasa sebelum belajar. Nah, di saat seorang itu sukses dalam menuntut ilmunya, yaitu berhasil apa yang dia inginkan ilmunya, tidak boleh sombong. Karena apa? Awalnya kita
ini bodoh, tidak tahu apa-apa. Modalnya apa? As-sam wal absar wal afidah, pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan inilah yang nantinya juga akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita ini untuk mendengar yang baik atau tidak? Atau kebalikannya untuk mendengarkan ghibah, cacian, makian, dan berbagai hal. Begitu juga pandangan kita, banyak untuk melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, hadis, kitab-kitab para ulama, atau hanya sekedar melihat grup-grup cacian yang tersebar sekarang di mana-mana, debat dan yang lainnya. Ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gratis, kita lakukan, kita pergunakan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yaitu apa? Melihat debat dua orang yang bodoh di grup Facebook, WA, dan yang lainnya. Debat, kita tonton, kita berdiam diri di situ. Ini termasuk tidak menggunakan mata dengan baik. Wal afidah, yaitu apa? Kita tidak bisa merasakan bahwasanya saudara kaum muslimin kita itu apa? Sedang sengsara maupun yang lainnya. Kita acuh, egois dan yang lainnya. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la yahtam li amril muslim falaysa minna." Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, namanya peduli ialah mencari, bukan disampaikan, maka bukan dari golongan kami, yaitu golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diakui sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nuntut ilmu terus, empati kita tidak ada, minimal berkurang, tidak ada, sedikit sekali. Kita nuntut ilmu terus, seakan-akan kita hadir di majelis ilmu terus, yaitu apa? Wujudnya saja, zahirnya saja, tapi apa? Khasyatullahnya tidak ada. Bahkan setelah nuntut ilmu, ghibah, nuntut ilmu ngomongin orang, apa manfaatnya? Tidaklah seorang itu disebut sebagai penuntut ilmu yang benar sampai innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yaitu apa? Sesungguhnya orang yang paling takut di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah para ulama. Karena apa? Mereka paham benar dengan isi Al-Quran, paham benar dengan isi hadis. Adapun kalau orang-orang yang sekedar menyampaikan, balighu anni walau ayat, ada hadisnya kok, syaratnya bagaimana? Pokoknya saya pernah dengar seperti itu. Tidak takut bahwasanya apa? Itu tanda kiamat besar. Banyaknya khutbah, banyaknya orang-orang bodoh yang tampil untuk apa? Menasihati umat, sementara dirinya tidak pernah minta dinasihati oleh ulama. Begitu juga apa? Keluarganya bagaimana? Sedikitnya ahlul ilmi, bukan sedikit, banyak, tapi apa? Tertutupi dengan orang-orang yang bodoh yang tampil. Misal contoh ialah setiap Jumat, di saat Jumat, siapa? Bagaimana? Dan siapa orangnya yang naik? Apakah semuanya itu bisa berbahasa Arab? Inilah menjadi tanggung jawab ialah para panitia-panitia khutbah Jumat. Di saat apa? Mencari para khutbah. Bukan hanya itu pernah nyungsep. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas. An-Nahl ayat ke-78. Yaitu seorang dalam keadaan bodoh. Aslinya bodoh. Nah, kalau kita memanggil bodoh berarti apa? Seorang tersebut sangatlah bodoh. Di dalam ayat ini disuruh apa? Disuruh seorang itu segera menuntut ilmu dan mengamalkan dengan modal pendengaran, penglihatan, dan hati. Dengan menuntut ilmu, dengan modal 3 hal tersebut, la'allakum tashkurun, sehingga kita bisa bersyukur. Bagaimana kita bisa bersyukur kalau tidak punya ilmu?
Bagaimana kita bisa menuntut ilmu kalau bisa tidak punya ilmu? Bagaimana kita bisa sholat dengan benar kalau kita tidak punya ilmu? Betul perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu la ya'dilu syai'un liman shahat niyatahu. Ilmu itu tidak akan menyimpangkan seseorang kepada siapa saja yang niat menuntut ilmunya itu baik, tulus, benar-benar. Yaitu apa? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa ghairihi. Dia meniatkan dalam menuntut ilmunya itu semata-mata untuk dirinya, maksudnya apa? Mengangkat kebodohannya. Kalau mengangkat kebodohannya berarti lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau karena orang lain, yang pernah kita sampaikan, jangan senang apa? Model titip pertanyaan. Saya juga pertanyaannya banyak berangkat bareng. Ngapain antum titip-titipan? Anak juga masih bodoh. Ayo berangkat bareng untuk apa? Nuntut ilmu. Jangan apa? Titip pertanyaan dong. Lah, ngapain sibuk? Saya lebih sibuk. Kama huwal aslu fika. Ini kita disindir oleh Syekh Utsaimin. Kama huwal aslu fika. Sebagaimana asal mula kamu itu juga bodoh. Mereka juga bodoh, kita juga bodoh. Fa idza ta'allamta min ajalin an tarfa'al jahli an tarfa'al jahla an hadhil ummati kunta minal mujahidina fi sabilillahi alladhi yansiruna dinallah. Maka apabila kamu selesai dari menuntut ilmu syar'i, yaitu kamu meniatkan terangkatnya kebodohan, maka kamu segera untuk mengurusi umat ini, sehingga kamu termasuk bagian kunta minal mujahidina, sebagai orang yang memperjuangkan agama ini fi sabilillahil ladina, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk para mujahid, yaitu apa? Mujahid yaitu yang menuntut ilmu, berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk bagian orang-orang yang berjuang menyebarkan agama di muka bumi ini. Ini lebih dahsyat, ikhwan. Orang yang menyebarkan agama itu lebih seharusnya dihormati dibandingkan orang yang menyebarkan mengangkat kemiskinan. Sebabnya apa? Orang yang mengatakan mengangkat kemiskinan, tapi kalau tidak dilandasi dengan ilmu, pas giliran dia tidak dapat terima kasih dari orang yang diberi, dia akan marah, dia akan tersinggung, dia akan berbagai hal kejelekan muncul, mengungkit bahkan. Kamu dulu kan jalannya pernah saya cor, pernah dikasih ini, kasih itu, menyebarkan harta. Nah, kalau kita berjuang benar-benar, termasuk bagian dari orang-orang yang apa? Mujahid fi sabilillah, yaitu dalam rangka menyebarkan ilmu agama. Walaupun kita perlu garis bawahi, tidak mesti ma'ruf fid dunya. Yang kita kejar ialah ma'ruf fil akhirah atau fis sama. Kita ini dikenal di langit, bukan dikenal di bumi. Silakan poin ketiga. Irfa saud. أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة لأن الكتب لا يمكن أن يدافع عن الشريعة ولا يدافع عن الشريعة إلا حامل الشريعة. Nah, yakfi awal.
Al-amru tsalits, poin yang ketiga, adab dalam menuntut ilmu syar'i, yaitu wajib bagi setiap penuntut ilmu syar'i bahwasanya antum di sini dan siapapun yang sedang duduk di majelis ilmu di dalam hatinya kuat ad-difa'u an syariati, yakin bahwasanya dirinya sedang membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini tidak ada ungkapan daripada, tidak ada, ya. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu, anak-anak antum yang pagi sekolah itu tanamkan bahwasanya, dek, kamu itu sedang membela agama Allah. Tidak ada istilah daripada, mending daripada. Daripada saya bengong mending ngaji, mending bengong. Nggak ada istilah daripada nuntut ilmu itu. Sebabnya apa? Seorang yang tidak memiliki di dalam hatinya itu apa? Keyakinan bahwasanya dirinya sedang membela agama Allah, dia termasuk bagian orang yang menuntut ilmunya tidak ikhlas. Sia-sia ya Pak. Jadi kita perlu pahami, kita ini duduk di sini, ini ialah termasuk bagian membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tergantung hati-hati kita. Jangan daripada atau bagaimana, pokoknya tidak boleh. Harus apa? Ad-difa'u an syariati, yaitu apa? Membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini an yanwiya bi talabil ilmi ad-difa'a. Seorang yang menuntut ilmu syar'i, dia meniatkan menuntut ilmunya, yaitu di dalam hatinya yakin bahwasanya dirinya ialah seorang yang termasuk bagian yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mafhum mukhalafahnya, ya ikhwan azallahu wa iyyakum. Barang siapa yang tidak menuntut ilmu, berarti apa? Dia tidak membela agama Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro bisa membela umat ini tidak mungkin. Ayo kita semangat, setuju, serang, cuma di tulisan. Mana majelis ilmunya? Nggak ada, cuma di Facebook. Ayo kita bersatu umat Islam, di mana bersatunya? Omdo, hanya sekedar di tulisan, cacian hanya di komentar dan yang lainnya. Mayanfa badannya ikhwan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Mana bukti kita membela agama Islam syariat Allah kalau kita tidak duduk di majelis ilmu syar'i? Makanya salah satu propaganda yang dilancarkan orang-orang liberal, orang-orang Nasara, Yahudi, yaitu apa? Orang-orang Islam bagaimana akan maju, duduk-duduk di masjid, ngurusin masjid. Dengan kita ngurusin masjid itu apa? Kemenangan akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana, lihatlah, kita tidak berbicara tentang politik, tapi lihatlah orang yang di hatinya membela agama dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat jalur masjid. Siapa? Erdogan. Yang membela siapa? Orang-orang yang ke masjid. Orang-orang yang ke masjid ya nggak ikut membela. Li'annal kutuba la yumkinu an tudafi'a an syari'ati. Betul, bahwasanya kitab ini kalau kita bawa ini tidak membela kita, tidak. Apa di saat kita diajak dialog atau kita disampaikan sesuatu, kitab ini ngomong sendiri? Tidak. Sampai orang yang belajar itu apa? Membela agama. Antum boleh punya kitab di rumah sangat banyak, tapi kalau tidak dipelajari, tidak diamalkan, apakah mungkin kitab-kitab itu akan bisa membela diri kita? Bisa nggak? Bisa tidak? Tidak bisa. Begitu juga, apakah mungkin jika pulsa antum semua internetnya, kuotanya internet tidak ada, bisa membela antum itu di dunia online? Tidak bisa, nggak bisa kopas. Jadi sesungguhnya ialah orang yang membela agamanya ialah orangnya, bukan kitabnya.
Kita mempelajari kitabul ilmi. Kalau antum hanya sekedar membanggakan apa? Kita belajar adab dan akhlak menuntut ilmu, tapi tidak menampakkan adab dan akhlak menuntut ilmu, tidak ada manfaatnya. Karena apa? Itu bukan adab dan akhlak menuntut ilmu sampai kita mempraktekkan adab dan akhlak menuntut ilmu tersebut. Jadi disampaikan di sini apa? Li'annal kutuba la yumkinu an tudaffi'a 'ani syari'ati. Karena kitab-kitab ini, Al-Qur'an, hadis, buku-bukunya itu tidak bisa membela secara dohir, tidak. Tapi siapa yang membela? Orang-orang yang belajar, orang-orang yang mentadaburi, orang-orang yang memahami, itu yang membela. Nah, kalau ada orang yang dohir dan menuntut ilmu tapi tidak membela, berarti ilmunya memang di kertas, belum sampai di kepalanya, belum di hatinya. Jadi apa? Tangannya berat, kakinya berat, telinganya berat, seluruhnya berat untuk melakukan kebaikan. Apalagi melakukan nahi munkar, berat. Bisa dipahami, Pak? Ini sesuai poin kita yang ketiga. Jadi suara anak harus seperti ini. Ad-difa, membela. Masa ad-difa gitu? Nah, sesuai poinnya. Ad-difa an syariati, pembelaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dengan jalan apa? Nuntut ilmu. Dengan jalan apa? Bukan hanya sekedar bolak-balik bawa kitab, isi kitabnya diamalkan. Karena kitab itu tidak akan membela. Di saat apa? Antum menyampaikan seperti itu, dalilnya mana? Antum melakukan seperti ini, dalilnya apa? Aduh, sebentar ketinggalan di rumah. Itu bukan membela, belum. Nah, kalau termasuk membela itu apa? Sampaikan dalilnya, rujukannya. Ya, saya di rumah, yakin punya saya. Loh, itu termasuk membela. Oh, katanya Ustaz Fulan gini, ya. Ajak-ajak baru. Wala yudaffi'a 'ani syari'ati illa hamilu syari'ati. Tidaklah seorang itu bisa membela syariatnya kecuali orang yang membela syariat tersebut. Yaitu apa? Seorang tidak bisa membela ilmunya kecuali orang yang mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Nanti dicontohkan di sini, yaitu apa? Satu peristiwa di mana ada kitabnya para ulama, maktabahnya ulama, perpustakaan ulama dibakar. Ya monggo silakan dibakar. Ilmunya bukan seperti kita sekarang. Jalur internetnya kita matiin, HP-nya kita buang, tetap berilmu. Ilmunya bukan kopas. Tapi di saat coba orang yang abal-abal, yang kawin-kawinan bahkan tanpa merek, duduk di majelis ilmu yang sangat jarang, tapi nyebarin info kajian tiap hari. Satu hari bisa 2 kajian, ditunggu nggak pernah hadir. Tapi nongkrongnya di mana? Yang biru. Nongkrongnya di mana? Hijau muda. Nongkrongnya di mana? Biru muda. Terus pikir sendiri. Terus hitam. Tuh nongkrongnya di situ. Tolong sarannya Pak, di kitab mana itu? Biru, hijau muda, biru muda, hitam, di mana tuh? Tanpa diajari, pinter semua. Nggak terlewat. Grup ini ikut menyebarkan, grup ini menyebarkan. Tapi mana orangnya mana? Sibuknya apa di situ, tempat warna itu coba. Yang anak ketahui. Nggak tahu kalau ada lagi. Sibuk di situ terus. Sambil apa? Sibuk jempolin, jempol terbalik, senyum. Apa itu? Apa kayak gitu bisa membuat pintar, membuat umat Islam ini tinggi? Naudzubillah min dzalik. Ya, kalau kita hanya sibuk seperti itu, kalau berani ikut, yang apa? Grup-grup yang kalau tidak mau belajar dikeluarkan, bukan kalau yang tidak berani kopas nanti dikeluarkan.
pembahasan yang rutin kalau berani berbahasa Arab ya Wan, berbahasa Indonesia. Ikut grupnya ulama. Emang kita bisa ngomong bahasa Indonesia? Jadi wajib bagi kita mulai. Kalau misal kita ini belum, kita mulai. Bahwasanya duduknya kita di majelis ilmu itu bagian dari orang-orang yang membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum duduk di 4 warna tersebut, bukanlah membela syariat Allah Subhanahu wa taala, walaupun antum tiap hari menyebarkan info kajian. Bohong besar kalau tidak hadir. Mendingan tidak menyebarkan tapi pasti hadir. Buat apa menyampaikan tapi tidak hadir? Makanya hati-hati di saat membawa hadis itu, yaitu mandala ilal huda, mandala ilal khair. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, bukan menunjukkan, mencontohkan. Mengartikannya salah berarti ya salah. Kalau orang mencontohkan datang tidak? Hah? Kalau menunjukkan belum tentu datang. Pantas mengartinya salah. Mencontohkan. Barang siapa yang mencontohkan kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan orang yang melakukan kebaikan yang telah dia contohkan. Orang yang dicontoh, yang ditunjukkan, yang sering terjadi, yang ditunjukkan hadir, yang menunjukkan kemana? Nggak tahu kemana. Dia dapat pahala, enak banget. Nah kalau misal memang betul dia punya halangan, nggak apa-apa. Tapi calo kajian ini sudah sampai saya stempel, gitu loh. Nggak muncul, ya dipendek saja itu loh, ngapain sih? Nggak percaya infonya, nggak mutasil, nggak bersambung riwayatnya. Sebabnya nggak pernah nyambung sampai majelis ilmu. Mendingan Yuk kajian yang langsung. Biasanya udah bawa tas, udah bawa helm, udah bawa, pokoknya udah siap. Nah itu saya percaya sama orang yang dadakan aja lah, daripada yang jauh-jauh hari belum tentu datang. Amin. Walau anta rajulan min ahli al-bid'ah ja'a ila maktabati hafilatin min kutubi syari'ati fiha ma la nusa min al-kutubi wa qama yatakallamu bid'atin wa yuqarriruha fala adunnu anna kitaban wahidan yaruddu alayhi. Lakin idza takallama inda syakhsin min ahli al-ilmi bi bid'atihi yuqarriruha ليقررها فإن طالب العلم يرد عليه ويجحظ كلامه بالقرآن والسنة. Nah, maka jika ada seorang laki-laki dari ahlul bid'ah, ingat, perlu kita ketahui bedanya ahlul bid'ah dengan pelaku bid'ah. Ahlul bid'ah ialah orang yang mengajarkan, yang menyeru, yang membela. Adapun orang yang ikut-ikutan itu pelaku bid'ah. Jangan sampai kita salah dalam menerapkan. Ini tadi yang sudah jelaskan. Ada seorang yang dia membela mati-matian mungkin adatnya dan yang lainnya, terus datang kepada seorang yang mempunyai maktabah perpustakaan yang besar, terus dia membakar kitab-kitab yang ada di maktabah tersebut. Mala yahsa minal kutubi, tidaklah tersisa dari kitab-kitab yang dia bakar itu, tidak ada yang disisakan sama sekali. Wa qama yatakallamu bi bid'atin wa yuqarriruha. Kemudian orang yang maktabahnya itu dibakar, terus bangkit berbicara membantah dengan kebid'ahannya tersebut. Fala adunnu anna kitaban wahidan yaruddu alaihi. Seakan-akan aku berperang aku menyangka bahwasanya kitabnya itu kembali lagi. Jadi kitabnya sudah dihabiskan, tapi di saat ada yang membantah tentang kesalahan orang yang
membakar kitab-kitab yang ada di perpustakaan itu, seakan-akan kitab yang sudah dibakar itu hidup lagi, kembali lagi. Lakin idza takallama inda syakhsin, akan tetapi jika ada seorang dari ahlul ilmi, yaitu bibid'atihi, membantah dari kebid'ahannya, menetapkannya bahwasanya itu adalah kesalahan, fa inna talibal ilmi yaruddu alaihi wa yahadu kalamahu bil Qur'ani was sunnati. Namun apabila jika ada ahlul ilmi berbicara, ini nanti kalau kurang jelas tolong ditanyakan, jangan dipahami sendiri. Maka ini lagi berbicara tentang level. Jadi kalau misal kita mempunyai ilmu, kita membicarakan satu atau meluruskan satu permasalahan, maka yang diluruskan hanya satu orang. Tapi kalau ulama membicarakan satu permasalahan yang diluruskan banyak orang, bahkan dunia. Ini maksudnya. Yaitu apa? Seakan-akan ulama itu membawa Al-Quran dengan penuh, sunnah dengan penuh. Adapun kita membawanya ya satu hadis, innamal a'malu binniyat, terus satu ayat. Itulah kita. Gak tahu kitanya Cirebon atau kitanya Jabodetabek. Karena kalau kitanya Cirebon itu mufrad, yaitu saya gitu. Moga-moga kitanya Jabodetabek, yaitu jamak seluruhnya. Bukan kita, cuma ngomong kita gitu. Maksudnya nih, didoakan mau gak mau. Jadi di saat seorang itu ada seorang yang datang membakar perpustakaan yang ada, lalu ada orang yang berdiri menjelaskan kebid'ahannya tersebut, yaitu misal di kalangan kita, itu hanya sekedar membantah orang tersebut. Tapi di saat ulama bangkit membantah satu atau melaruskan satu kesalahan, maka seluruh dunia itu akan kena dampaknya atau manfaatnya. Bisa setengah dimengerti? Anak belum yakin sebabnya kalau bertanya. Bisa dimengerti? Bisa setengah dimengerti? Bisa setengah dimengerti? Ini efek jadwal baru gitu. Nanti mungkin di pertanyaan berikutnya. Amin. Fa'ala talib al-ilmi an yanwiya fi talab al-ilmi al-difaa' an al-syari'ati, li'anna al-difaa' an al-syari'ati la yakunu illa birijaliha kas-silahi tamaman. Nah, maka wajib bagi penuntut ilmu, dia meniatkan dalam menuntut ilmunya itu apa? Membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena pembelaan seorang dalam membela agamanya tidaklah cukup, tidaklah mungkin hanya dengan seorang saja, tapi harus bawa senjata. Begitu juga apa? Tidaklah disebut pedang kalau hanya bawa sarungnya. Tidaklah seorang disebut berpakaian kalau hanya pakai bajunya, nggak dipakai celananya, atau pakai celananya tidak pakai bajunya. Begitu juga apa? Seorang dalam membela syariatnya bukan hanya sekedar orangnya saja, tapi harus bawa pedangnya. Apa itu pedangnya? Ilmu. Sebagaimana perkataan dahulu, tahun berapa ya? Pokoknya dahulu di Tangerang, di Masjid Pemerintahan Tangerang, yaitu Ustaz Abdul Hakim Hafizahullah Ta'ala menyampaikan, sami'tu dan anak mendengar. Waktu itu apa? Sekarang ini zamannya apa? Perang hujjah.
Maka jadikanlah anak-anak kalian itu apa? Pembela-pembela dengan pedang hujah. Itu apa? Anak-anak yang bisa berdalil, penuntut ilmu yang bisa berdalil, bukan hanya sekedar katanya, menyandarkan kepada orang yang tidak diketahui, yaitu apa? Menyandarkan kepada orang yang orang tersebut yang disandarkan tidak kenal kepada kita. Kata Ustaz Fulan, saya mau tanya ke Ustaz Fulannya, Ustaz pernah kenal sama orang ini, kerja di mana, tinggal di mana? Nggak tahu Ustaz, nah majhul langsung. Itu sekarang ini kan lebih keren seperti itu. Seakan-akan lebih keren katanya. Keren itu ya kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala Allah. Ya gitu, itu keren. Itu apa Allah berfirman. Nah, ayatnya apa sebut? Hadisnya apa? Sebut. Ya minimal apa? Terjemahannya gitu loh. Terjemahannya nggak ada, ayatnya nggak ada, teks aslinya nggak dimunculkan, munculnya katanya. Ya lama-lama berarti apa? Ya semua orang bisa dong. Ini nggak boleh kata siapa? Kata Bang Gojek nggak boleh. Lah kan katanya sama aja. Apa bedanya? Yang membedakan itu kan berdalil atau tidak. Lah paling minim itu apa? Kita ini menyampaikan, oh ada di kitab itu, gitu. Anda punya? Oh punya. Ya bukan barang. Kalau katanya susah, mana ada kitab yang berbunyi katanya? Nggak ada. Mungkin karangan antum, mungkin nanti nulis sendiri. Katanya, gitu. Katanya lebih mulia dibandingkan ayat, dibandingkan hadis. Naudzubillah min dzalik. Nanti alasan kan nggak hafal hadisnya, Ustaz. Nggak hafal ayatnya, udah aslan kok. Males lah gimana mau hafal. Begitu juga tidak mungkin dia itu akan mengetahui ayatnya, hadisnya, kecuali di dalam hatinya apa? Ya tadi kita ulang-ulangi, punya rasa pembelaan kepada agama ini. Duduknya kita ini ada ataupun dalam rangka untuk membela agama ini. Nah, tidaklah seorang itu disebut membela, tidak cukup datang orangnya, tidak cukup. Kalau ya pemerintah mengizinkan saya akan ke Suriah, lah bohong antum itu, apalagi keluar-keluarnya di biru, nggak percaya. Sampai membawa apa? Membawa silat, agamanya, ilmunya. Nah cuman apa? Profil gampang, kelihatan yang samar, bawa tembakan, bawa pedang, bawa itulah diganti tiap detik aja bisa. Aslinya lah males. Aslinya sedang di saat apa lagi mengatakan serang, lagi tiduran. Serang gimana? Coba caranya gimana? Gitu loh. Nanti tolong tidak bertanya tentang fatwa tadi, tidak dibuka pertanyaan ya. Islamik. Lau kana indana aslihatun qalaqat khazainaha fahal hadhihi al-aslihatun tastati'u an taquma min ajli an tuqiya daifaha 'ala al-adu aw la yakunu dhalika illa bil-rijali? Fal jawabu la yakunu dhalika illa bil-rijali wa kadzalika al-ilm. Nah, jika di sisi kita ini ada persenjataan yang lengkap, itu apa? Tadi sudah disampaikan, kitab sudah ada, semuanya sudah ada, tapi tidak ada yang nangkap. Apakah senjata itu bisa bergerak sendiri, bisa nembak sendiri? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ilmu tidak bisa jalan sendiri, orangnya juga tidak bisa berjalan tanpa ilmu. Harus dua-duanya. Ini nanti dicontohkan oleh Syekh Utsaimin, yaitu apa?
apakah seseorang itu bisa melawan musuhnya walaupun dia membawa rudal, membawa senjata, membawa F-16 atau F-14 dan berbagai hal yang bisa menghancurkan musuh? Apakah dia itu bisa otomatis jalan sendiri? Tidak. Kalau pertama, yaitu apa? Orangnya datang tidak bawa ilmu, tidak membela agama, belum. Begitu juga apa? Persenjataan sudah lengkap, sudah di depan medan perang, berhadapan dengan musuh, tapi orangnya nggak ada, lagi sarapan nasi uduk, lagi sarapan. Apa bisa itu? Rudal-rudalnya itu bisa jalan? Nggak bisa. Jadi dua-duanya harus ada, orang dan ilmunya, ilmu dan orangnya. Fal jawabu la yakunu dzalika illa birrijal wa kadzalikal ilmu. Begitu juga tidaklah akan terjadi senjata yang canggih itu bisa digunakan kecuali ada yang menjalankan. Begitu juga ilmu. Ilmu ini bisa menjadi pembelaan untuk agama kita kalau ada yang mencari, kalau ada yang memahami, ada yang mengusahakan, ada yang mengamalkan, baru bisa membela. Kalau tidak ada, ya tidak. Amin. Thumma innal bid'ah tatajaddadu faqad tujadu bid'an ba'dal ain itu seperti apa? Yang bawa kita, ba'dal ain itu seperti jamak sunnah. Sunnatun jamaknya sunnahun. Kalau ini apa? Bid'ahun. Jamak dari bid'ah. Ulangi. Faqad tujadu bid'an Bid'ahun. ma hadathat bid'ah ma hadathat fi zamanil awwali wa la tujadu fil kutubi fala yumkinu an yudafi anha illa talibul ilmi wa lihada aqulu. Nah, cukup. Tsumma innal bid'ah tatajadadu. Itu apa? Jika bid'ah ini menjadi mujaddid, pembaharu malah. Bukan ilmu yang memperbaharui kaum muslimin, tapi apa? Bid'ah ini malah memperbaharui akhlak dari kaum muslimin. Maka terkadang bid'ah yang terjadi di zaman awal dahulu tidak pernah dijumpai di zaman kita ini. Fala yumkinu an yudafi'a anha. Tidak mungkin kita ini bisa meluruskan bid'ah tersebut. Tidak mungkin kita ini bisa meluruskan kesalahan kaum muslimin di tengah masyarakat, di keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, illa talibul ilmi, kecuali dengan nuntut ilmu. Itu maksudnya. Terus lanjutkan perkataan Syekh Utsaimin. Innama tajibu mura'atuhu Inna mimma tajibu mura'atuhu li talibil ilmi ad-difa'a 'an syari'ati. Idzan fannasu fi hajatin masatin ilal ulama'i di ajli an yaruddu ala kaidil mubtadi'ina wa sa'iri a'da'illahi azza wa jalla wa la yakunu dhalika illa bil 'ilmi syar'iyyil mutalaqqa min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perhatian menuntut ilmu itu wajib. Jadi ditekankan oleh Syekh Utsaimin. Jadi dalam kita ini niat baik menuntut ilmunya atau tidak, itu perhatian khususnya itu apa? Kita ini sudah merasa membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan duduk menuntut ilmu atau belum.
Kalau nuntut ilmunya kita hanya sekedar rutinitas, daripada, maka belum bagian dari membela agama Allah. Idan, bukan ada. Kalau begitu, maka manusia pada hajat untuk menuntut ilmu itu datang ke ilal ulama. Siapa? Kepada ahlul ilmi, orang-orang yang mumpuni ilmunya dan mempraktekkan ilmunya. Ya berarti terbantahkan hadis tadi, balighu anni walau ayah. Kita tidak disuruh datang kepada orang-orang yang berani tampil tanpa ada ilmunya. Tidak, tapi datangilah orang-orang yang dikatakan sebagai ulama. Karena sebagai secara lugah bahasa, yaitu ulama itu siapa? Jamak dari alim. Orang yang berilmu kalau dikumpulkan banyak namanya ulama. Tapi kalau ulama secara istilah yaitu Syekh Shalih Fauzan, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, itu ulama. Karena para ulama ialah orang-orang yang sudah melakukan pembelaan, membantah tipu daya orang-orang yang berusaha merusak agama ini dari keseluruhan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu dzalika illa bil ilmi syar'iyyin al mutalaqqa min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah hal itu, pembelaan itu bisa dilakukan, para ulama itu bisa membela kecuali mereka bawa ilmu, bukan bawa semangat. Semangat harus ada, tapi kalau nggak ada ilmu ya mesti tumbang. Jadi para ulama itu kenapa kok bisa bantah? Kenapa bisa meluruskan umat? Kenapa bisa mengajarkan umat? Karena mereka bawa ilmu. Kenapa kita ini belajarnya kok kendor? Kenapa kok mudah futur? Karena nggak punya ilmu. Terus sebabnya apa? Karena di saat belajarnya itu bukan untuk mengangkat kebodohan, tapi agar dipandang orang lain. Begitu juga di dalam hatinya tidak pernah merasa atau sangat kurang merasa dirinya itu lagi membela agama. Misalnya sekarang contoh saja ya Pak. Tadi perjalanan ke sini sama Aima, di saat di belakang pasar induk itu ada orang yang duduk di tengah kemacetan di pinggir jalan, menggelar dagangannya yaitu bendera merah putih. Kapan dibelinya nggak tahu. Yaitu kalau setiap penuntut ilmu itu punya semangat seperti itu, maka dapat ilmunya. Siapa yang beli? Orang itu mikirnya segera nyampe rumah, ya kan? Tapi sabar ditungguin. Ya. Begitu juga mohon maaf jika ada misal tukang ojek yang bukan yang online, itu bagaimana sabarnya? Ya, bagaimana sabarnya? Menunggu makhluk-makhluk yang goib, yang tidak terjadwal, ya kan? Ditunggu terus. Kapan munculnya, jam berapa? Sabarnya nggak ketulungan. Kenapa? Ad-difa'u an usratihi. Karena mereka punya niat untuk membela keluarganya, jadi ditungguin. Walaupun nungguin makhluk gaib, maksudnya nggak tahu siapa yang naik Pak. Lah kita kenapa kok mudah futur, mudah malas, nggak punya rasa diva pembelaan terhadap agama kita itu tidak, ya pantas. Lah capek, lah besok lagi juga daftar bisa. Mumet pusing, ya, nggak ada rasa pembelaan terhadap agama. Nanti kalau butuh pertanyaan juga WA Ustadznya dijawab. Sekarang ditutup WA-nya udah. Yang dibuka adalah orang-orang yang ngaji, bertanya nggak paham pelajaran yang dimaksud, baru dibuka pertanyaan itu.
Nah, orang-orang yang membela agamanya, meluruskan kesalahan-kesalahan dari kaum muslimin, membantah yang diserang oleh musuh-musuh, seluruh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan mereka membawa ilmu syar'i, yaitu mereka mempelajari min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena mereka belajar Al-Qur'an, yaitu tafsirnya, hadisnya dan yang lainnya, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bisa membantah, bisa meluruskan, bisa menasihati umat. Kalau kita tidak pernah dinasihati, tidak mungkin bisa menasihati. Begitu juga lah. Kalau dulu terlupakan ucapannya siapa? Siapa yang tidak pernah duduk capeknya di majelis ilmu, dia tidak pernah akan merasakan manisnya ilmu. Tidak pernah. Mesti ngandelin. Dan nelponnya juga, nelpon, SMS dan berbagai hal untuk pertanyaan biasanya apa? Terburu-buru, berusaha-berusuk. Sebabnya apa? Nggak punya ilmu. Jadi di saat dia punya masalah, yang menjadi andalan bukan motornya, bukan badannya, tapi HP-nya. Itu aja pelit, pakai SMS. Ustaz, tolong dijawab segera. Saya masalahnya ini. Rujukannya di mana? No? Seperti ini diurus? Enggak. Ngapain diurus? Masih banyak kok yang bisa diurus. Ya paling minim itu telepon dan apa? SMS dulu. Nah, SMS itu Pak, mohon maaf, saya mau telepon, saya mau tanya seperti ini dari Pak Bejo, misal Cikarang Utara, misal. Nah, baru diangkat. Oh, pertanyaan gimana Pak? Tiba-tiba telepon, pas dia diangkat-angkat, lagu banget Ustaz. Kok nggak diangkat-angkat Ustaz? SMS kok nggak dibalas-balas? Ya kalau nggak dibalas-balas ya kita jawab, emang lo beliin pulsa gua? Seakan-akan itu apa? Ustadz itu harus segalanya bisa. Tapi pas kalau jamaah lah, tempatnya makdur, tempatnya udur, Ustadz maaf, Ustadz afwan, Ustadz ini. Pokoknya pantas semua lah. Untuk apa? Izin itu pantas. Tapi kalau Ustadz nggak pantas. Sebabnya apa? Penuntut ilmunya ini tidak mempunyai 3 hal. Kita sudah belajar niat karena Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah. Yang kedua, mengangkat kebodohan dari dirinya. Yang ketiga, yang baru kita bahas, yaitu di dalam hatinya mempunyai semangat bahwasannya duduknya kita atau yang sedang belajar takhasus di kelas pusing dan yang lainnya itu apa? Ialah bentuk dari pembelaan terhadap agama Allah. Namanya pembelaan, perjuangan, tentu ada susahnya, bukan enaknya saja. Coba tiap hari orang macet, bukankah itu ad-difa an usratihi? Ya kan? Orang berangkat kerja macet, kenapa mau ditempuh? Sebabnya bela keluarganya. Nah, di saat antum datang ke sini tidak ada rasa pembelaan terhadap agama, ya malas. Buat apa? Apa buat? Padahal nur buat masih hidup nggak? Alhamdulillah selesai karena dibantu ada yang baca. Biasanya 1 poin itu nanti dilanjut besok lagi. Ini 1 poin bisa selesai. Pekan besok harus ada yang lain, ya, yang lain yang baca. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Tentunya yang sudah mudeng, yang belum mudeng belajar dulu. Saya mau
baca bahasa Indonesia enggak diterima. Buat apa? Saya bawa kitab, kita beli kitab bahasa Indonesia enggak boleh. Kalau tidak ada, segera saya cukupkan. Mumpung anak ada tugas di rumah. Ini mencegat. Salam. Ketika kita ingin membela reaksi, Ya. nah, kita punya ilmunya, tapi ketika untuk menyampaikannya itu dari kondisinya itu kita nggak punya ilmunya, susah dalam ilmu tentang pemahaman menyampaikannya itu belum ada. Ya. Nanti kita disampaikan malah jadi ada yang besar itu gimana? Ya. Kalau dalam kondisi seperti ini, kita untuk menyampaikan bukan wajib, tapi apa? Menampakkan ilmu kita adalah kewajiban. Yaitu apa? Mengamalkan ilmu kita adalah kewajiban. Jadi di hadapan mereka, kita ini menunjukkan tidak setuju, tapi tidak pakai lisan, tapi pakai sikap. Ini juga pertanyaan global aja global, tapi tanpa TV tentunya. Yang lain sama seperti kita di saat sudah mulai dapat ilmu, bagaimana menyampaikan kepada orang tua kita, kepada mbak kita, kepada mertua kita, pakai sikap, pakai akhlak kita. Di saat kita ketemu sama mereka, jangan Pak ini nggak boleh, ini dalilnya di sini, apalagi katanya Ustaz saya nggak boleh, lebih baik kiai saya. Yang lain? Cukup benar bicara? Kalau tidak mampu untuk berucap, ya pakai tulisan. Mungkin Penasaran belum? Hah? Penasaran. Minta saran maksudnya. Lihat. Ini keliru ya pertanyaannya. Nah, saran itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas tuh saran. Mau dari atas ke bawah kok minta saran, minta nasihat yang benar. Nih, jadinya jadi baik bahas. Nasihat itu dari atas ke bawah, orang tua ke anak. Oh, anak ke orang tua, Pak sini Pak, saya nasihati, nggak boleh. Saran, nah ini kok saran berarti ini bapak ini. Ini gimana nih yang benar bagaimana? Nah, Untuk agar kita semangat dalam ilmu, misalkan kalau di sini kan kita di rumah mau belajar, tapi sampai rumah malas. Kiatnya gimana? Biar kita semangat. tetangganya ada yang menuntut ilmu? Benar musik mas. Hah? Benar musik. Ya itu yang pindah hijab. Apalagi baru kontraktor. Kalau sudah punya sendiri aja ringan, jual, pindah. Jadi sesuatu jelas ya sudah menyampaikan penyakitnya, banyak musiknya, ya tinggalkan musiknya kan. Berarti nasihatnya cukup mudah, yaitu apa? Segera pindah tempat, hijrah. Tapi begitu juga jangan antum cari komunitas yang terlalu banyak, itu juga nggak bagus, nggak bagus. Misal satu blok itu orang ngaji semua nggak bagus. Dan antum perlu ketahui di saat Slack itu lebih kencang dibandingkan sama orang awam. Sama-sama berdalilnya bodoh. Kalau bisa itu cari yang misal di perumahan itu satu blok itu
cuma 2, cuma 3, jangan semuanya, belum tentu bagus. Kecuali yang ngaji kitabul ilmi, nah 1 blok nggak apa-apa. Yang lain? Antum sudah menyampaikan penyakitnya, ya buang dulu baru minta nasihat lagi. Itu apa? Seperti sifat harta. Harta itu sifatnya apa? Meninggalkan, yaitu hilang, atau ditinggalkan, kita mati. Semangat itu juga sifatnya seperti harta. Yaitu apa? Kita yang meninggalkan, atau semangat ilmu itu meninggalkan kita. Sebabnya apa? Yaitu ada musik. Kalau di saat itu dibuang, insya Allah balik lagi, akan datang lagi. Ya kalau antum merasakan bahwasanya semangatnya kok ada di sini, ya udah di sini memang. Kalau pas di sini semangatnya luar biasa, ya udah di sini. Di atas itu atau di depan sana. Sebagaimana antum belum membunuh orang, nanti diceritakan di sini, yaitu seorang yang membunuh 99 orang, kan belum bertanya seperti itu kan? Berarti sangat mudah, apalagi bujangan mudah punya istri. Lala, ngangkat tas tok gitu loh. Apa susahnya gitu loh. Gak enak sama warteg yang diutang Ustaz. Lah gampang itu selesai. Paling pamitnya itu warteg dengan Padang yang diutangi. Itu kontrakan di saat belum tanggalnya itu enggak apa-apa. Yang lain? Salam. Oh ya. Pertanyaan dua-duanya bagus dan antum punya kewajiban nulis sebenarnya. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab dalam bertanya kepada ustaz. Yang pertama ialah, nah ini kita ini bukan di radio, ya, bukan di radio. Jadi ataupun di media. Jadi kalau bertanya langsung tanpa salah, langsung. Kalau di majelis ilmu, ya, kalau di tulisan beda lagi. Terus apa? Kalau pertanyaan langsung seperti ini, angkat tangan dan kita menyampaikan permisi atau maaf. Maaf ya Ustaz, saya mau bertanya. Terus apa? Pertanyaan yang namanya pertanyaan itu apa? Perputarannya, kalimatnya cuma apa? Kata itu apakah, bagaimana? Itu muter di situ. Apakah, bagaimana? Tidak ada istilah begini loh Ustaz, itu bukan pertanyaan. Itu mau cerita, tak tinggal di sana. Nah, bertanya itu apa? Harus ada apakah, bagaimana, terus apa? Pertanyaan lagi. Tidak boleh siapa. Nah, kalau siapa itu apa? Ustaz, mohon imam tadi siapa? Imam siapa? Bukan siapa tadi yang penting. Nah, nggak boleh. Misal, mohon Ustaz, siapa imam yang tadi disebutkan tadi terlewatkan. Nah, ini boleh. Tapi siapa Ustaz yang ceramah kayak gini-gini? Alah, nggak ada pertanyaan seperti itu. Jadi apa bertanya dengan apa namanya kalau bahasanya? Apa? Kalau bahasa Arabnya siap istifham. Bahasa Indonesianya apa? Hah? Bisa. Kalimat tanya. Itu loh. Jangan kalimat cerita. Begini loh Ustaz. Lah begini Ustaz. Ustaznya itu bukan namanya begini. Begono.
Yang selanjutnya ialah berusaha diringkas, jangan muter-muter. Makanya salah satu caranya, latihannya ialah kita nulis di kertas, dibaca sendiri coba, atau dibaca temennya. Udah bagus belum pertanyaan saya? Oh, belum, ini masih membingungkan. Nulis lagi. Jangan apa? Kita belum mudeng, apa? Langsung Ustaz saya mau bertanya. Gini loh Ustaz, ini. Yang dengarnya bingung, jawabnya juga bingung. Setelah itu ditutup dengan terima kasih, syukron Ustaz, jazakumullahu khairan. Itu jangan lupa, la yaskurullah man la yaskurin nas. Barang siapa yang tidak bersyukur, siapa saja yang tidak bersyukur kepada manusia, berterima kasih kepada manusia, dia tidak termasuk bagian orang yang disebut bersyukur kepada Allah. Coba kalau kita bertanya kepada orang yang di depan pasar dan yang lainnya, tanya alamat, kita aja terima kasih. Tanya agama kok nggak terima kasih? Pak, blok ini di mana Pak? Jalan ini di mana? Oh sini, nanti belok sini, nanti cat warna ini. Oh terima kasih Pak. Tanya agama kok udah cukup, celonong gitu aja. Mau dibilang benda. Terus yang pertanyaan kedua, ada meninggalkan majelis, yaitu angkat tangan, tidak perlu ngomong sesuatu. Itu menunjukkan kita ini punya kebutuhan, ada perlu. Tapi di saat kita tidak angkat tangan, itu apa? Membuat orang yang di majelis ilmu itu apa? Jadi suudon. Emang kenapa sih kesindiran apa pergi? Nah, jadi seperti itu. Jadi menunjukkan kita angkat tangan itu ada perlu, bukan apa? Tidak suka dengan majelis tersebut. Bisa dipahami? Bisa dipraktikkan? Semuanya teman-teman? Antum tanggung jawab ya. Dulu anak itu bertanya juga apa? Nulis berulang-ulang. Diperlihatkan ke teman, pantas gak? Oh gak pantas. Pantas gak? Belum pantas. Di saat satu majelis kita belum pantas bertanya, ditunda lagi gak apa-apa. Bertanya itu perlu latihan. Sebabnya apa? Sebab pertanyaan itu akan memberikan manfaat untuk orang lain atau mudarat kepada orang lain. Pertanyaan salah, jawabannya nanti salah. Terus apa? Itu maksud saya bukan seperti itu. Wong situ yang bodoh kok bertanyanya. Coba pertanyaannya yang tepat, jelas, padat, ringkas. Itu. Kenapa Rasulullah disebut apa? Jawami'ul kalam? Disebutnya beliau itu mengucapkan ringkas, padat, jelas. Kita itu hanya sekedar tahunya gemblong saja. Apa? Kecil, padat, mengenyangkan. Kenalnya itu doang kalau pas lapar. Kalau pas pertanyaan tidak mau berkembang. Yang lain, mumpung tinggal beberapa detik. Berharga Pak, berharga. Harus merasa berharga. Silakan. Tiga adab yang kita baru pelajari. Tapi kalau kita benar-benar amalkan, luar biasa apa yang pernah kita lakukan, yang akan kita lakukan, apa yang kita cita-citakan, insya Allah akan tercapai kalau kita beradab seperti ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, satu lagi pertanyaan, silakan. Tulisan mungkin, atau pas giliran ada pertanyaan itu takut. Dari pertanyaan saudara kita ini takut cerita gitu. Silakan. Is'alu qabla an tus'alu. Qabla an tus'al. Bertanyalah sebelum kalian itu ditanya, itu mati. Kalau ditanya berarti sudah mati. Di kubur itu ditanya atau namanya? Malaikat saya mau bertanya dong, atau ditanya?
Ditanya. Mumpung masih hidup kita menanya. Sudah cukup? Ya. Ada pertanyaan tadi. Iya. Ada yang mengatakan pertanyaan yang berbobot ada kepada Ustaz itu Ya. adalah kalimat tanyanya, Ustaz apakah dalilnya itu, jadi Ustaz itu akan memberikan dalil, tidak. Ya. Tapi kalau kita mengatakan Ustaz boleh tahu hukumnya ini, kadang Ustaznya boleh, kan nggak dapat dalilnya kita, ya boleh gitu kan. Nah gimana Ustaz seperti itu, apakah memang harus seperti itu atau bagaimana Ustaz? Syekh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'atan, pernah suatu ketika beliau ditanya oleh salah seorang bukan penuntut ilmu secara khusus, ya Syekh, apa hukum ini? Lalu beliau mengatakan, menjawab tidak boleh. Lalu orang tersebut kembali bertanya, kenapa tidak boleh dan mana dalilnya? Syekh Al-Albani marah. Tergantung di saat pertanyaan itu disebut berbobot, yang bertanya itu berbobot atau tidak. Kalau orang awam yang nggak berbobot, nggak butuh masalahnya. Syekh Al-Albani itu bagaimana beliau itu lemah lembut kepada orang dan yang lainnya. Di saat ada yang bertanya, Syekh hukumnya apa ini? Tidak boleh. Butuhnya itu aja, terus berkembang. Bertanya lagi, Syekh dalilnya mana? Hadisnya apa? Marah, antum itu belum butuh. Misal pun dikasih itu mau bandir, tumpah-tumpah gitu loh. Nah tapi kalau yang apa? Yang bertanya ialah orang yang sedang meneliti dalil atau yang sedang belajar Arba'in Nawawi, ada yang sedang Sahih Bukhari, sedang belajar Riyadhus Shalihin, pantas pertanyaannya. Orang yang bertanya sedang melakukan katanya, senangnya kopas, Ustaz dalilnya malah akan cari sendiri kopas atau? Nah, tidak bisa dihukumi bahwasanya orang yang bertanya dalil itu berbobot atau tidak. Bahkan tidak sangat berbobot, yaitu manakala bertanya dalil nguji, kan berarti tidak berbobot sama sekali. Ustaznya ini menyampaikan dalil itu rujukannya tahu nggak? Saya tahu persis. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Jajan itu nggak boleh. Haram. Kalau jajan itu baru halal kalau punya duit. Utang juga boleh. Kita cukupkan ketegangan ini ya. Ketegangan bukan? Bukan? Hah? Masa di surga? Ada nggak satu hadis? Anak tanya nih ke antum. Satu hadis yang menunjukkan di surga itu tegang. Ada nggak? Kalau antum di majelis ilmu tegang, berarti antum tidak mau masuk surga. Disebutkan majelis ilmu itu kan surga dunia. Pernah nggak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya di surga itu orangnya tegang? Nggak ada. Berarti pengen turun merosot ya. Naktafi bihadzal qadar. Allahumma as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.